Sangat lucu kan kita bangun sekolah terus sekolah mangkrak. Gitu. Oh tidak Pak, kita harus membangun sekolah dari sini ke sini supaya jarak dekat ini. Bukan, itu kan mau cari proyek, bukan mau bangun sekolah. Kalau mau bangun pendidikan tidak harus sekolah dari satu desa ke desa, ada sekolah, tidak usah. Kirimkan bis supaya tidak ada ambil pakai bis datang taruh sini begitu. Yang penting bis jangan muat keluarga dan sebagainya. Itu yang keliru. Kan begitu saja. Daripada kita bikin sekolah banyak main tapi begitu sekolah di satu tempat dibangun sekolah, habis itu begitu anak-anaknya tidak ada sudah sekolah. Saya ambil contoh minta, saya tidak saya di kampung halaman saya. Ada satu atap, dua atap ke sekolah waktu itu dibangun. Ada waktu itu sekolah. Dibangun untuk anak SD. Ya, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak, Mama, Kakak, Adik, pemirsa yang berbahagia. Kami pada hari ini Komunitas Umat Bakri Peduli Pendidikan hadir di Kelurahan Kalibu Kota, khususnya di Kampung Tingkat 1 bersama Bapak Merki Tuba Tonu yang sekaligus adalah Ketua DPC Hanura Kabupaten Alor. Dan kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan izinkan kami untuk bisa bertemu beliau, dan itu menjadi nilai kebanggaan buat kami bisa bertemu sosok tokoh politik, tokoh gereja, karena beliau ini juga wakil sekretaris Majelis Harian Gereja Pulau Timur Kelabaya dan juga tokoh pemuda yang terus menggunakan kesempatannya untuk mengabdi terhadap masyarakat dan juga jemaatnya. Ya, selamat sore. Sore Kak. Luar biasa hari ini kesempatan buat kami bisa berdiskusi, bershare dan berbagi bersama dengan kakak, dengan papa untuk kita berbagi pengalaman dan juga mendapat pikiran dan juga nasihat berkaitan dengan tugas tanggung jawab kami sebagai latar belakang guru kontrak dan juga pembangunan di Kabupaten Alor. Karena itu kami Komunitas Umat Bakri ingin tahu tentang bagaimana sejarah Hanura hadir di Kabupaten Alor. Baik, terima kasih Om Budi dan juga kawan-kawan. Sore juga untuk semua pemirsa yang mengikuti channel Komunitas Umat Bakri Alor. Rupanya ini salah satu channel yang cukup bagus untuk bisa bagaimana membuka wawasan berpikir untuk orang Alor pada umumnya, begitu. Terkhusus dalam lingkup pendidikan. Baik, untuk menyangkut dengan sejarah Hanura masuk di Alor ini memang sudah dari tahun 2006 itu Hanura sudah terbentuk di Jakarta dan dia baru masuk di Alor itu juga tahun yang sama, dan waktu itu masih dipimpin oleh almarhum Bapak Kanimukan, kemudian datang lagi ke Bapak Kris Edi Cunong almarhum bersama Om Ismail Abdullah dan kawan-kawan gitu. Kemudian waktu itu mungkin teman-teman waktu itu belum punya kesempatan untuk memiliki kursi di lembaga DPR. Nah, nanti setelah saya purna dari DPR, kemudian saya waktu itu ada diminta kesediaan oleh pemerintah daerah untuk bergabung di perusahaan daerah bersama teman-teman di perusahaan daerah Mutiara Harapan. Kemudian saya diminta untuk kalau bisa memimpin partai ini, Partai Hanura, tepat di tahun 2010. Tahun 2010 tanggal 6 Desember itu kita mulai muscap, dan situ saya dipilih, dilantik oleh pimpinan DPD untuk menjadi ketua DPC. Langkah dari situ, sekretariat pertama kami ada di sekitar Kampung Baru, di rumah keluarga Etika Nena. Di situ kami mulai bangun, dan waktu itu masa Pak Bupati, Pak Menpali yang ada waktu itu, dan ketua DPR-nya kalau tidak salah Pak Minggus Malaka. Kawan saya di DPR dulu, teman-teman DPR dulu gitu. Nah, kemudian di situ kami mulai menata segala struktur yang ada, kami mulai membangun jaringan di teman-teman di tingkat PAC bahkan sampai dengan ranting. Ya, puji Tuhan, di periode yang itu kami memperoleh 2 kursi. 2 kursi dalam hal ini yang mendapat adalah teman-teman ada di Dapil 1 dan di Dapil 2. Di Dapil 1 itu Pak Joni Duka, kemudian di Dapil 2 itu Ibu Selvina Molib.
Itu pertama kali mau bilang hampir seluruh partai politik yang selama ini kita tahu baru muncul calon-calon perempuan menjadi anggota DPR waktu itu. Tidak terlalu banyak. Memang waktu itu sudah ada waktu itu almarhum Yomi Matisir, waktu itu belum. Kemudian ada Ibu Betty Lelanghulu, kemudian ada Ibu Elvina Masa. Nah, setelah itu baru diganti pergantian antara waktu dengan Ibu siapa yang di ini di mana nih? Adam Duom. Itu salah satu kontraktor yang pernah jadi anggota DPR waktu itu, pergantian antar waktu. Nah, setelah itu berjalannya waktu terus pada untuk periode berikutnya 2019 ya, 2014 2019. Itu kami masih memperoleh 2 lagi. Dengan total suara yang lumayan tidak terlalu jauh tapi tetap 2 kursi 6.660 suara tetap itu. Dan urutan ke-7 atau ke-8 dari semua partai besar yang ada di Alor gitu. Nah, itu yang kami dapat. Kemudian sampai dengan hari ini juga kami masih eksis. Tentu 2024 ke depan itu kami sudah mempersiapkan diri. Hanura pokoknya siap untuk maju gitu. Seluruh PAC telah terbentuk, termasuk salah satu PAC di Kecamatan Baru, Abad Selatan. Itu sudah mulai terbentuk dan sekarang masih ada konsolidasi ke bawah. Kan namanya konsolidasi kan ada ya begitulah di liku-liku untuk orang yang di kabupaten itu begitu kakak. Jadi kadang-kadang mereka sudah bergabung, terus kadang-kadang terpengaruh dengan orang dengan cerita lain ya pindah lagi begitu. Sehingga itu yang masih terus kami bangun komunikasi dengan teman-teman. Tetapi pada prinsipnya 18 telah terbentuk dan kami sementara lagi urus persiapan untuk administrasinya untuk menyongsong pendaftaran pemilu yang dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2022 nanti. Seperti itu. Luar biasa. Artinya bahwa Hanura dari sisi umur masih ya tergolong muda lah. Jagung, baru 15 tahun kurang lebih lah. Tapi kemudian kontribusi dan juga campur tangan dan juga usaha dan juga kepedulian dan juga kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Alor ini semua luar biasa. Sumbangsi melalui perwakilan di DPR dan sampai hari ini punya buat tangan bagi pembangunan di Alor ini. Dan kita tahu bahwa mereka-mereka yang duduk di sana termasuk kakak yang punya pengalaman dalam mengarungi tanggung jawab selama 5 tahun di periode yang lalu, itu juga punya pasti buat tangan dan juga menjadi satu catatan kaki bagi perjalanan pembangunan di Kabupaten Alor. Karena itu kami komunitas Mabakri ingin tahu juga pengalaman kakak di waktu bergeliat di anggota DPR Kabupaten Alor selama 5 tahun dan juga hal apa yang menjadi tantangan dan hambatan peluang di Kabupaten Alor yang itu bisa dibawa ke 2004 sampai 2009. Silakan. Baik Kak Budi. Jadi kalau pengalaman menjadi anggota DPR itu karena sebelum saya ada di Hanura memang saya bergabung dengan Partai Demokrasi Kebangsaan PDK. Waktu itu bersama-sama Pak Martin More dan memang waktu itu tidak bermimpi untuk menjadi anggota DPR. Sangat tidak bermimpi gitu. Karena saya berpikir bahwa dulu itu kalau orang mau menjadi anggota DPR paling tidak penampilannya lumayan. Kalau orang tua rapi dengan dandanan yang cukup bagus dan ini gitu. Sehingga satu kali saya berpikir kenapa kita yang model seperti ini yang kalau mau bilang di tanda kutipnya itu adalah orang-orang pinggiran lah, orang-orang yang dianggap anak-anak yang suka nongkrong di DPR tidak punya kemampuan waktu itu. Sehingga waktu itu saya masih rambut gondrong, masih pakai anting-anting dan tentu sangat tidak layak untuk menjadi seorang pejabat paling tidak seperti itu. Nah, namun saya waktu itu awal pertama itu setelah kembali dari kan saya kuliah di Malang, saya kembali dari Malang tahun 99, 2000-nya saya menetap full di sini. Kemudian ada teman satu yang ngajak saya untuk bergabung. Sebelumnya kan kami hanya bergabung di RPD Alor bersama teman-teman, terus ada teman-teman yang ngajak, ayo kita bergabung dengan partai gitu. Nah, yang ngajak itu sekarang sudah menjadi kalau tidak salah sekretaris Kecamatan Alor Timur Laut gitu. Saya bisa sapa dia Om Bob Dinong gitu. Itu yang pertama kali ajak saya untuk masuk di partai politik dan waktu itu kami bergabung di PDI Perjuangan.
PD Perjuangan waktu itu menjadi garda juang, namanya garda juang di PD Perjuangan 1 tahun lebih kalau tidak salah itu kami diangkat menjadi salah satu wakil ketua PDIP. Habis itu karena pertimbangan internal di dalam, kemudian ada persoalan-persoalan internal yang membuat kami harus, saya sama-sama Pak Ten More harus berpisah dan teman-teman PDIP, sekalipun kami ya waktu itu bukan yang di PDIP, kami yang bangun. Tapi setelah itu kami tinggalkan PDIP dengan teman-teman yang ada dan tidak meninggalkan konflik. Kami membentuk partai baru bersama Pak Ketua Umumnya Pak Rias Rasid dulu. Kemudian dari situ kami mulai berjuang untuk membentuk seluruh PAC sebagaimana biasa, dan ya puji Tuhan lagi kita bisa peroleh 2 kursi, yaitu di Dapil 1 dan Dapil 2. Dapil 1 itu saya yang jadi anggota DPR, Dapil 2 Pak Martin More. Yang lucunya saya tidak membayangkan saya anggota DPR. Gitu. Karena memang basic saya waktu itu memang bukan orang politik sebenarnya. Basic saya waktu itu tuh hobinya menyanyi. Kalau teman-teman tanya anak-anak Malang, umumnya mereka yang kuliah di Malang, mereka tahu saya itu menyanyi gitu. Banyak hobi menyanyi. Kemudian memang ikut GMKI. Dasar saya untuk bisa berpolitik itu mulai dari GMKI. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia itu tahun 1996. Bergabung GMKI sampai dengan 98. 98 masih masuk dalam pengurus inti DPC GMKI cabang Malang itu. Ketuanya itu waktu Pak Gustiawan Waladengu dan Pak Ridwan Mengatur. Ketuanya sekarang jadi kepala desa di Sumba kalau tidak salah. Nah setelah itu Kakak, setelah dari dasar itu yang membuat saya langsung bergabung dengan PDK, kemudian dapat kursi dan menjadi anggota DPR. Nah waktu pertama jadi anggota DPR saya memang pertama bingung juga apa yang mau dilakukan gitu. Karena pertama sejak hampir 5-6 tahun kita kuliah, jadi kita tidak tahu tentang alor secara hanya cuma mendengar saja gitu. Mendengar kalau orang alor omong janganlah itu sesuai senang mati punya gitu. Tapi yang lain-lain kan kita tidak begitu tahu gitu. Apalagi kurang teman-teman sebatas kita tidak ada lagi. Setelah itu saya mulai pelajari ke dalam bagaimana cari ini, lumayan begitu. Nah keuntungan saya waktu itu adalah saya menjadi salah satu anggota DPR yang bidang yang studinya adalah studi ekonomi akuntansi. Berarti tidak salah juga begitu. Masih dibanggar langsung gitu. Jadi begitu langsung masih dibanggar. Nah di situ kami berperan banyak yang kami buat, banyak yang kami lakukan untuk daerah ini. Di antaranya salah satu yang paling fenomenal adalah Lingkar Pura. Itu kan tidak dibayangkan dalam pikiran orang Pura sendiri, tidak dibayangkan bahwa Lingkar Pura itu bisa terjadi. Gitu. Dan ceritanya sederhana saja gitu. Sehingga bagi saya kalau mau menjadi anggota DPR jangan berpikir panjang gitu. Jangan berpikir yang terlalu muluk-muluk, berpikir yang ada di depan mata kita saja gitu. Saat kita diskusi dengan teman-teman, tidak harus diskusi di sebuah forum, tidak penting. Diskusi dengan teman-teman di pinggir apa orang bilang kalau kita pakai istilah alur di deker-deker, tidak ada masalah juga. Gitu. Karena informasi yang paling banyak itu lebih bagus kita tampung dari teman-teman yang ada duduk di pinggir-pinggir. Mereka tahu cerita pagi, cerita siang, cerita malam nah. Kalau kita diskusi dengan orang tua, itu agak susah. Yang kita tahu cuma diskusi siang saja kalau ke malam. Tapi kalau teman-teman saya yang ada biasa yang orang anggap mereka sepele, mereka punya banyak informasi yang penting. Gitu. Mampu tidak kita ajak mereka serap duduk cerita dengan mereka? Itu sangat penting untuk bagaimana kita membangun suatu daerah, gitu Kakak. Jadi selama masih jadi anggota DPR, banyak yang kami lakukan. Saya bilang contoh tadi Lingkar Pura. Dulu waktu membahas tentang masalah itu, banyak orang yang bilang, wih tidak mungkin. Sampai mantan wakil bupati Pak Abang Malaka sendiri, waktu itu beliau ragu juga untuk membuat jalan di Pulau Pura. Karena topografinya lurus, gunung lurus. Bukan lurus, kalau batu turun kena gawat juga begitu. Kita harus kirim loader lagi dari sini ke sana begitu. Tetapi saya bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah, saya waktu itu didukung oleh mantan Kadis Pak Sumarin Sutio waktu itu. Kami dua diskusi. Saya bilang, Bu ini kan orang alor. Bu ini kan orang Pura, saya bilang bisa wadah gitu. Bagaimana kalau kita buat Lingkar Pura? Udah kaget tuh dari bawah. Itu bagaimana ceritanya tuh? Saya sudah akhirnya satu kesempatan kami udah diskusi dan beliau setuju. Bagaimana kita anggarkan dengan dana kurang lebih 1,3 M waktu itu untuk membangun, membuka dulu. Ceritanya kita membuka dulu, buka jalan dulu. Habis itu baru kita mulai lanjut gitu.
Itu sampai terjadi. Kemudian banyak hal lagi yang kita buat untuk daerah ini bersama Bapak Ans sebagai bupati dan juga Bapak Aba atau bupati waktu itu. Jadi banyak yang kita buat kakak untuk alur ini, sehingga bagi saya saatnya untuk anggota DPR harus berpikir yang tulus seperti mati, cerdik seperti ular, begitu, untuk membangun daerah ini. Intinya adalah kita semua harus merasa bahwa kita ini alor. Nah, pertanyaan sekarang, apakah kita ini orang alor atau bukan gitu? Kita silakan lihat sajalah perkembangan, atau lihat diskusi kisah, atau lihat teman-teman yang sekarang lagi bertugas. Mereka berpikir menjadi alor atau tidak gitu. Bagaimana mereka mau membangun alor kalau tidak berpikir alor gitu? Yang dipikirkan adalah dapil. Kalau saya dapat program ini, dapat poker ini, turunlah ke dapil saya gitu. Nah, itu yang sangat tidak boleh begitu. Alurnya harus kita berpikir kita orang alor, kita harus dalam alor gitu. Kita harus bisa melihat bagaimana orang daerah di lain kok lebih bagus kok kita tidak gitu. Padahal potensi kita cukup banyak kakak. Kalau saya potensi alur cukup banyak, sangat banyak sekali. Hanya itu belum dimanfaatkan dengan optimal gitu. Kita hanya masih sekedar wacana, cerita-cerita ringan, lebih banyak bikin copy paste itu saja. Tapi kita belum betul-betul ambil bagian untuk bagaimana kita berperan penting untuk pembangunan alor begitu. Kalau kita mau lihat secara nyata masih banyak yang ini. Kan sering kita ketemu dengan masyarakat, orang-orang kawan-kawan kita dalam alor dari dulu sampai sekarang begini saja. Tidak ada yang berubah juga, begitu. Itu jalan tuh lurus begitu saya balik kembali gitu. Tidak ada yang satu jalan dari sini, satu jalan dari gunung, kok lingkar, kok tidak ada lagi gitu. Kenapa kayak gitu? Karena dulu ada banyak pertanyaan kakak. Kenapa harus begitu? Karena itu dia. Kita belum memanfaatkan potensi kita yang ada yang secara betul-betul gitu. Minta maaf saya tanda kutip. Saya lebih banyak diskusi dengan teman-teman, saya bilang kita lebih banyak masih berpikir tentang masih gini, tumpang tangan. Bikin musyawarah tingkat desa, tingkat kecamatan, musrembang, tingkat kecamatan, terus pilah begini. Begini saja. Tunggu pemerintah pusat datang kirim dana berapa ya, itu baru kita mulai kelola. Tapi pernahkah kita membuat sesuatu untuk bagaimana itu maju? Contoh, sumber daya alam kita cukup banyak, laut banyak, hasil alam hutan banyak kakak. Saya pernah ketemu dengan orang cerita tentang Pinang. Dia tanya saya, nah alor itu Pinang banyak? Bos, saya banyak bos. Berapa tahun satu kali dalam ini? Saya juga bingung mau jawab apa, saya cerita tahu 1 tahun berapa ya. Kalau kita jalan ke arah gunung-gunung itu kan Pinang banyak yang jatuh. Saya tanya, Pak itu Pinang untuk apa? Dia itu kan untuk kosmetik. Betul lumayan itu bisa tuh. Pinang, kakao, jambu mente, kemiri ini hampir-hampir ditutupin alor kemiri. Tapi apakah kita pernah manfaatkan? Tidak. Yang sekarang lakukan itu adalah pengusaha-pengusaha kecil itu yang datang memanfaatkan itu. Ya syukur-syukur dia pengusaha itu orang alor asli. Kalau dia orang luar, akhirnya kita apa? Kita jadi pembantu, ya? Dia jadi bosnya. Padahal pemilik barang kita orang alor, gitu. Begitu. Jadi menyangkut yang saya masih anggota DPR, saya sudah berpikir tentang itu. Bagaimana dengan hasil laut? Hasil laut cukup banyak. Tentu ada yang bertanya, Bapak, tapi kan orang butuh perahu. Nah, perahu cukup banyak. Dari Saman kami itu pengadaan perahu itu cukup banyak, gitu. Tapi perahu itu di mana sebenarnya? Pengawasan dari pemerintah daerah dalam hal ini untuk Kementerian Perikanan dan Kelautan, di mana kan gitu. Jangan sampai saya kasih perahu di Om Budi habis, sudah Om Budi kerja mau benar kok tidak kok gitu. Terakhir kita jalan-jalan dari sini ke Panter, lihat orang bawa perahu baru mulai membuat kayak api. Loh, ini kemana sih ceritanya? Nah, itu yang sebenarnya harus di ini. Kita hanya bisa bikin pengadaan barang, kita hanya buat supaya masyarakat Indonesia, kita aplikasi mereka, kita tidak pantau. Terus tidak pantau, tidak memberikan semangat begitu. Kadang-kadang kita bilang, ya kita mau bikin semangat ya Pak, ini kan perjalanan ini kan uang. Nah itu berarti berpikir bukan tentang alur. Kalau berpikir tentang alur, jangan berpikir uang dulu. Bagaimana begini dulu, sehingga mereka nanti sudah maju baru kita berpikir tentang itu.
Saya banyaklah merasakan itu tuh. Saya kadang-kadang berpikir, saya begitu lihat ada teman-teman pengusaha yang dari luar, kebetulan mereka datang sini dan mereka punya sedikit modal, mereka berusaha, mereka ekspor ikan, saya jempol. Gitu. Pertanyaannya, kita alur di mana, bos? Apakah kita hanya cuma menonton saat mereka angkat box-box ke kapal feri? Gitu. Nah, kita bisa tahu, fasilitas masih kurang. Apa yang masih kurang yang dikasih pemerintah? Dibantu oleh negara, apa yang masih kurang? Gitu. Sekarang lihat pabrik es, ada berlaku di mana? Tidak ada sama sekali. Tutup. Di Buraya. Tidak ada apa-apa. Ada orang bilang, ini untuk ikan tuh, alur tuh pasti ikan. Ya, itu jelas kakak. Ya. Alur tuh ikan paling enak, nah, menurut orang Kupang ya. Yang datang sini, menurut orang Jawa yang pernah datang makan ikan di alur tuh, wih, lebih baik kita makan ini daripada makan ikan pindang di Jawa sana. Bicara ikan berarti ingat alur. Ya. Tapi ikan dari mana? Ikan dari mana? Itu persoalannya begitu. Sekarang saya ikan nggak mahal gitu. Ini kan jadi ini saya banyak kakak. Jadi banyak yang potensi yang kita belum ini. Saya pernah diskusi dengan waktu masih aktif menjadi anggota DPR. Ya ini karena di waktu itu baru ini ya. Jadi saya diskusi dengan teman-teman yang kebetulan mereka petani. Saya tanya, Bapak orang kan suruh tanam ini kemiri segala macam doang. Bapak, kami tanam kemiri Bapak. Sebelum kami tanam, kami orang terus tanam duluan. Tapi pertanyaannya kami mau jual di? Itu pertanyaan itu aja. Gitu. Pertanyaan bahasa sederhana tapi iya. Punya pengertian dalam ini pertanyaan kami mau jual di mana, itu persoalannya. Gitu. Nah, oleh karena itu saya berpikir sekarang tugas pemerintah daerah dan DPR bagaimana melihat itu semua, terus bagaimana merancang mana yang terbaik gitu. Intinya adalah tempat pemasarannya di mana gitu. Nah, sekarang ini kan sudah di internet kakak. Jadi sebenarnya kan gampang-gampang saja. Ya. Buka Google, download, lihat di mana yang orang mau beli ini barang, tawarkan situ. Atau buat kerjasama di luar. Kita di alur pemerintah alur pernah buka kepala perwakilan di Surabaya. Bagaimana supaya dia memantau harga kemiri? Ya karena namanya memantau harga kemiri, mungkin dia pantas saja bang kali, tidak ada fungsi juga sama sekali. Entah itu masih aktif atau tidak aktif, tidak jelas lagi. Padahal kalau membuka kepala perwakilan di luar daerah, sebenarnya tugasnya itu adalah bagaimana melakukan komunikasi, mencari peluang-peluang usaha, ngajak gitu. Atau mencari pengusaha-pengusaha lain di luar, bawa ke alur, kerjasama dengan orang-orang di alur ini, pengusaha di alur ini untuk itu yang belum terpikir oleh kita, orang alur pada umumnya. Baik itu pemerintah, baik itu masyarakat. Begitu. Yang kita hanya berpikir nih, bagaimana kalau habis pemilu kita menebak pemilu. Begitu. Nanti kalau masuk mulai pilkada, ya sudah mulai dukung satu, kakak adik tegur. Ini juga kacau juga gitu. Jadi bagi saya, pengalaman saya menjadi anggota DPR, kebetulan waktu itu, ya saya pikir waktu itu cukup berhasil. Saya tidak meremehkan sekarang ya, pemerintahan sekarang ya, tapi saya pikir masih pemerintahan dengan gaya dan dengan cara sendiri begitu. Semasa saya masih ada di DPR dan bersama-sama dengan Pak Ans, Pak Blegur, Pak John Blegur sebagai ketua DPR, banyak yang sudah dibuat. Sebenarnya itu waktu itu kalau dilanjut bagus kakak. Saya lebih setuju itu. Contoh Bapak Ans itu mampu mempromosikan kain adat alur bisa sampai di Jepang. Nah, kenapa kita tidak melanjutkan itu, Pak? Bayangkan waktu kita datangkan orang Jepang datang dan itu dia pakai kain adat alur pun bangga waktu itu. Sekarang ada di mana, Pak? Mama yang ada buat kain sarung di seputaran sana itu tidak ini sama sekali. Wah, ini susah. Bukan susah, kita tidak mau selalu gitu. Tidak mau gitu. Saya pernah waktu di PDMA ditantang sama orang. Waktu masih di PDMA, kakak kebetulan saya menjadi salah satu direktur usaha, ditantang untuk begini. Bagaimana kalau kita keluar kemiri? Lantas teman-teman ada yang, wah Pak, kalau keluar kemiri itu kita tidak mungkin lawan dengan pengusaha-pengusaha keturunan Pak, sebelum gitu. Kenapa tidak bisa? Oh iya Pak, tidak bisa kan? Mereka punya uang banyak sebelum. Ya, bagi saya mereka uang banyak, betul iya. Gitu. Tapi kenapa kita mesti takut? Kita perusahaan daerah bos, kalau gitu. Mari bersaing dengan dia. Kita buat bersaing. Dia mau kasih harga, kita kasih naik harga. Bila perlu harga Surabaya sama di harga alur, kita bikin sama-sama. Tunggu 3 hari atau 3 minggu saja. Siapa yang paling bertahan coba saya tanya. Kalau kita kan aman, rugi kita tinggal lawan Pak Bupati. Hormat Pak Bupati. Kita usaha ini agak sedikit gagal karena mendukung membantu masyarakat. Kan aman.
Persoalan DPR aman tuh. Tapi kalau pengusaha dia tunggu 3 minggu dia kemarin cerita putar, dia tak putar juga gitu. Kenapa kita tidak berpikir sampai sana? Jadi sebenarnya tidak usah takut. Banyak cara, banyak strategi yang bisa dilakukan oleh kita semua yang di alur ini. Begitu. Untuk bagaimana alur ini lebih hebat, lebih maju lah paling tidak seperti itu. Jangan kita datang sekarang dibandingkan dulu yang berubah cuma reklamasi. Habis itu bikin tempat untuk foto-foto. Berapa sih ini? Paling 1000. Nah, foto-foto siapa yang dapat keuntungan? Parkiran juga orang parkir gratis. Kita buat foto siapa yang dapat keuntungan? Coba sekarang Taman Kota taruh. Siapa yang dapat keuntungan? Tidak ada juga dimanfaatkan itu. Padahal waktu pembuatannya itu berapa duit itu kakak? M itu kakak. Percuma buang-buang percuma. Gitu. Banyak-banyak taman wisata yang kita sudah gali waktu itu hilang semua. Terus apakah kita beralasan, oh ya Pak, karena ini kan COVID ya, COVID kan baru-baru, 2020, 2021. Ini kan sudah menghilang COVID, mari kita bangun lagi lah gitu. Tentang pariwisata itu. Biaya kalau untuk menyangkut kita bicara tentang pariwisata, biaya tentang orang mau menyelam saja murah, paling murah di dunia makanya. Orang Bali satu kali menyelam bisa jutaan rupiah. Kita punya mungkin 350 makanya saya cerita di Pak Anto pasti. Ini dugaan saja begitu. Kenapa kita tidak berpikir, teman-teman dewan, teman-teman di pemerintah tidak berpikir, ya saya biaya ini, sekali gue nyelam sekian-sekian, persyaratannya begini-begini, banyak cara dibuat gitu. Nah, kalau kita sudah berpikir itu, saya disuruh terus terang, ini kan nanti ke SDM nih, masalah pendidikan nih kakak. Kalau untuk pendidikan anak-anak di alur yang sekarang saat ini, banyak yang bagus-bagus kakak. Cuma sayangnya mereka tidak digunakan. Kita selalu melihat mereka di mata kiri gitu. Oh ini sahabat anaknya, anjir cocok lah. Kan lihat sosok siapa dia keturunan. Ini siapa dulu? Tidak bagus lah gitu. Apalagi kalau bicara masalah proyek kakak, aduh. Saya mau sekaligus saya mau kritisi juga kakak, karena hal-hal yang semacam itu harus dibuang bos, harus dibuang sama sekali. Katakanlah coba sekarang kakak kunjungi itu di level pemerintahan lah. Yang kerja proyek itu cuma paling 3 orang, 4 orang. PPK dan apa segala macam yang kerja, yang lain ada duduk nganggur main game gitu. Ini selalu seperti ke pemerintah kakak. Gitu. Semua ada berfungsi. Sehingga kalau saya pakai istilah kalau pemerintah sekarang, bupati sekarang cukup keras berpikir kabupaten dan wakil untuk bagaimana maju, tetapi yang mendukungnya ini tidak ini. Jadi kelihatan mereka dua ini lebih cepat maju daripada yang lain gitu. Nah itu yang keliru bos. Kita masih berkutat kayak itu. Udah pikir proyek baku hidup datang segala macam. Nah itu yang keliru. Yang kemudian berikut lagi, instansi dinas kok bisa sampai kerja di hal-hal yang mencari keuntungan. Dulu saya pernah mengkritisi tentang mobil yang dibeli oleh perhubungan waktu itu, yang jalan. Terus uangnya masuk di mana, store di mana, coba. Ada tahu jelas? Tidak ada so. Saya tantang siapa yang berani bilang ada laporan di situ, coba. Laporan pemasukan yang waktu itu dari mana? Silakan buka, tidak ada kok. Saya lama hampir 5 tahun saya ada di Badan Anggaran, tahu persis. Nah ini jadi kita tidak cerita masa lalu langsung membuka AEP, tidak. Tetapi berdasarkan masa lalu yang kurang bagus, mari kita bentuk yang baru gitu. Coba pemerintahan bupati dan wakil bupati sekarang dan teman-teman DPR sekarang, cobalah kita berkembang ke depan. Nah harapan saya tentu nanti ada bagaimana selanjutnya lebih bagus begitu. Banyak hal yang memang kita harus buat di alur ini lebih lebih baik dari yang sekarang tuh harus kita buat begitu kakak. Luar biasa dari sekian banyak yang sudah diceritakan. Intinya yang pertama yang saya tangkap ialah kita harus mampu menyatakan bahwa saya alor. Ya. Sehingga pemahaman pengertian yang dibangun kepada saya alor berarti semua yang berkaitan dengan alor menjadi tanggung jawab saya, menjadi kewajiban saya untuk merubah. Baik itu saya mau jadi seorang guru, mau jadi seorang konsultan, mau seorang yang punya perusahaan dan juga sebagai PNS, kita harus bekerja hanya untuk kepentingan perkembangan pendidikan.
Kabupaten Alor. Tidak melihat sisi, apalagi tadi Bang Megi sampaikan bahwa walaupun kita semua yang anggota DPR adalah perwakilan dapil, tapi ketika duduk dalam sidang paripurna adalah kita 30 orang adalah kepentingan Kabupaten Alor. Iya, kita orang Alor. Ya, bukan kepentingan dapil. Kita berpikir dan bekerja bersama untuk membangun Alor tanpa ada perbedaan sekte, perbedaan suku, perbedaan lagi yang memisahkan kita, membedakan kita. Karena itu, Pak Mama, kakak adik, pemirsa yang berbahagia, membangun Alor bukan kepentingan 1-2 orang, tapi membangun Alor menjadi nilai kebersamaan dan kegotong royong. Karena itu fungsi-fungsi peran masing-masing yang Tuhan berikan kepada kita pribadi, kita harus nyatakan itu sebagai kita adalah Alor. Sehingga Alor menjadi bagian dari kita dan terus kita diberi kesempatan untuk membangun Alor, sehingga Alor akan tetap terus dan maju. Dan kemudian kita tahu bahwa kemajuan dan perkembangan suatu daerah tidak terlepas dari sumber daya manusia yang berkualitas. Dan sumber daya manusia yang berkualitas membutuhkan orang-orang yang berpendidikan luar biasa. Dan itu pemerintah sebagai garda terdepan sudah harus punya tekad yang kuat berdasarkan visi Pak Bupati, Bapak Aman Imran adalah Alor Pintar. Sehingga kami, Komunitas Mau Bakti sebagai perwakilan atau kelompok guru kontrak berawal pendapat dan pikiran saran dari Pak Megi selaku orang politik, bagaimana pikiran Bapak untuk pendidikan ke depan, untuk apa yang tadi sampaikan itu bisa tercapai. Karena harus diakui bahwa tingkat pemahaman manusia ini untuk sampai sekarang nih sebenarnya sudah tergeser oleh teknologi karena kita tidak mampu menguasai teknologi. Sehingga pendidikan menjadi salah satu alasan untuk bisa mencapai itu. Karena itu pikiran dan pendapat Bapak tentang pendidikan di Alor bagaimana ke depan? Iya, yang tentunya sebelum kita ke situ, saya justru pendidikan di Alor harus kita tingkatkan lebih baik, gitu, karena kita hanya di atas kertas menyatakan itu bahwa pendidikan kita baik. Ini fakta loh. Kita menyatakan bahwa pendidikan kita Alor di atas kertas, tidak faktanya belum tentu. Faktanya belum tentu. Sederhana saja kita bisa melihat di sekeliling kita begitu. Apakah pendidikan Alor cukup baik? Sementara anak-anak kita masih di tengah jalan pada jam sekolah. Kemudian bis sekolah masih buat kayu api, buat orang antar barang. Ya kan begitu. Ya, muat penumpang, muat orang mau antar barang pernikahan. Ini fakta loh. Terus kita bilang Alor harus maju di pendidikan. Sabar dulu, Bos. Fasilitas yang dikasih kan kita manfaatkan begitu. Kita hanya menyuruh pada membangun gedung. Saya pikir membangun gedung itu yang utama itu cuma cari bagaimana keuntungan dapat gedung. Gitu. Tapi bagaimana sumber daya pendidikan seperti kakek bilang? Apakah kita tidak mampu untuk mencetak misalnya anak-anak yang ada pintar di sekian sekolah yang di Alor ini, fasilitas mereka untuk sekolah. Dengan catatan. Jangan lihat karena itu keluarga. Saya harus katakan begini kakak, karena di zaman saya waktu itu ada terjadi semacam itu. Mau sekolah kakak Budi mau disekolahkan ambil S2, lihat dulu Budi siapa nih. Lebih banyak orang-orang di dalam lingkungan yang ada program itu yang bisa anak-anaknya bisa sekolah, yang lain tidak bisa. Kalau sama mungkin silakan tanya siapa yang pernah menjadi sama-sama ke pemerintah. Kami tahu cerita semua gitu. Nah, itu harus dirubah. Mindset berpikir itu harus dirubah gitu. Siapapun anak ada dia, siapapun orang tuanya, pekerjaan apapun orang tuanya, kalau dia mampu pintar, kita biayai dia sekolah. Karena kita ada Alor. Ya, kita ada Alor begitu. Saya bersyukur di area ini banyak dokter-dokter muda yang berasal dari anak-anak Alor. Wih, sangat bersyukur sekali. Sehingga kalau dokter-dokter yang dari luar, kalau misalnya mereka mau kembali, ya sudah kita anak-anak. Daripada kita tamu-tamu besok-besok berkeluar, kita langsung duduk diam. Oleh karena itu, saya dukung perlu tentang pendidikan ini, kakak. Jadi bukan hanya masalah ini, tapi bagaimana meningkatkan ini. Nah, sekarang tadi kakak bertanya, ke depannya seperti apa? Kita belum bisa berpikir. Karena bantuan pemerintah tentang masalah laptop saja tidak semua di sekolah bisa dapat. Ada kan program sekarang Pak Menteri yang baru nih. Tentang pembangunan, pembelian bantuan laptop untuk membantu. Itu yang tadi kakak bilang tentang IT-nya. Sudah bagi sampai ke desa-desa. Pertanyaan saya ada di mana coba? Sudahkah mereka membuat lab? Walau-walau Pak. Gitu. Ya, oleh karena itu saya pikir harus berhati Alor dulu Pak. Gitu. Kalau berhati mani, ya cocok gitu. Makanya saatnya hati nurani bicara. Wah, gitu. Gitu. Jadi itu yang penting kakak. Itu yang penting. Jadi untuk menyangkut pendidikan saya setuju gitu. Kalau untuk peningkatan para sarjana, saya pikir sudah mulai banyak kakak.
sudah mulai banyak. Banyak saya pun adik-adik, sahabat-sahabat teman-teman yang sudah mulai untuk mengambil S2, tapi itu masih dalam taraf mereka sendiri. Kenapa kita tidak berpikir untuk mendukung lah? Tidak banyak lah. Mungkin 75% mereka tanggung pribadi, tapi 25% ada. Pemerintah punya kepentingan dukung gitu. Supaya mereka kembali ke alur gitu. Daripada kita sibuk biaya orang baik udah datang, kalau tidak. Itu yang kita penting, Kakak. Itu yang sangat-sangat penting kita buat, Kakak. Sehingga pendidikan bisa maju gitu. Saya lihat banyak ada kelulusan. Sekarang ini kan mau lulus 100%, wih, alur banyak. Padahal mana? Memang sistem pendidikannya sudah berubah. Tapi kalau sistem pendidikan pakai zaman dulu, tidak ada, belum tentu. Saya tidak jamin. Zaman kami kan dulu pasti banyak yang lulus. Oh iya, Pak. Karena harus murni. Iya, Pak. Dulu kan guru-guru mengajar nih kan kalau matematika tidak tahu, baru lu kena itu Mister Panjang di kepala, dan orang tua tidak pernah lapor kantor polisi, tidak pernah kok. Ada HAM nih, memang guru. Gitu. Sulit. HAM ini juga pemahamannya berbeda-beda, Kakak. Iya. Orang buat apa, kita pukul orang bilang HAM, tapi kalau dia buat terus dia buat apa? Guru yang kena HAM. Katakan dia ribut-ribut dari sini, gitu dalam gini. Terus kita pukul dia. Itu melanggar HAM gitu. Padahal dia bikin ribut, itu melanggar kita hak asasi. Itu juga tidak berpikir begitu. Jadi harus dipikir yang gitu, Pak. Oleh karena itu berpikir menjadi alor, berpikir dari hati begitu. Hati nurani maksudnya, begitu. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau untuk pembangunan alur, Kakak, ke depan saya sangat berharap begitulah. Belum terlambat juga, belum terlambat. Saya pikir pemerintah hari ini cukup bagus dengan semua programnya cukup bagus. Hanya sekarang bagaimana nurani kita untuk membuat alur itu lebih baik. Jadi sudahlah yang dulu-dulu yang misalnya ini sekolah sudah dibangun, itu yang diperkuat gitu, Kak. Diperkuat. Kemudian memang betul-betul bantuan itu untuk sekolah, iya. Kalau KIP itu untuk anak sekolah betul-betul dikasih begitu. Kadang-kadang itu juga melenceng juga begitu. Kadang-kadang itu melenceng juga bantuan-bantuan pusat tentang anak-anak sekolah. Kartu Indonesia Pintar apa begitu? Ya, Indonesia Pintar. Sekarang saya mau tanya tentang Kakak Doi yang sekarang datang omong saya gini, wawancara saya. Ya. Cari seluruh kabupaten alur, anak-anak yang punya tidak mampu, siapa yang dapat KIP, siapa yang tidak dapat KIP. Manfaat KIP di mana? Nah, tugas kita sekarang, anak-anak muda, tugas kita semua orang alur itu memantau itu. Wajib berani harus mantau itu. Karena itu bantuan negara untuk hidup anak-anak lebih baik, begitu. Itu kita pikir dulu. Kalau itu sudah oke, saya pikir tinggal sekarang ini kan lebih banyak etika, pemahaman yang sekarang programnya Pak Menteri yang baru ini kan bagaimana untuk tidak berpikir yang kayak dulu kita hitung belajar semalam suntuk. Ya. Gitu. Itu sekarang tidak lagi. Dia sekarang kan lebih banyak bagaimana untuk memahami karakteris anak-anak. Ya, itu yang penting gitu. Nah, sekarang banyak PAUD sudah tumbuh, mulai memperkuat TK, teman kanak-kanak dulu sudah banyak nih. Terus tambah lagi SD sudah mulai ini nih. Itu yang ditingkatkan, Bos. Jangan sampai kita hanya menyampaikan ini itu hanya cuma menyampaikan di atas mimbar. Di alur akan gini, faktanya tak ada. Gitu. Kan gitu. Lagu lama. Itu orangnya lagu lama, kalau kita orang lagu lama lah. Lagu lama. Gitu. Jadi lebih baik itu, Kakak. Kalau saya lebih baik itu. Itu yang kita perhatikan dulu. Kemudian yang aset-aset yang dibantu pemerintah, di sekolah. Suruh datang parkir di mana? Di mana yang kantor itu yang taruh di situ. Anak-anak yang dari luar, yang dari Kokar, yang dari mana, yang misalnya datang sekolah terlambat sampai sekolah, jemput mereka gratis datang kasih. Kan situ bis sekolah gratis. Ini bis sekolah bukan jalan pada waktu jam sekolah, tapi bis sekolah datang pada sore. Lihat nih orang antar orang antar barang di mana? Pakai bis sekolah. Ada tamu datang dari luar, kita melekas muat di bis sekolah. Baru sewa lagi pakai itu. Kacau juga gitu. Nah, oleh itu kan. Nah, ini tugas dari kita semua untuk gitu. Jadi sehingga kalau kita mau bicara pendidikan alur maju itu. Saya sangat yakin semua teman-teman adik-adik mahasiswa, adik-adik yang baru pulang kuliah, mereka pendidikan mereka top-top semua gitu. Cuma mereka tidak dimanfaatkan gitu. Mereka hanya dipaksa untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Padahal esensi seorang yang kuliah, dia bukan harus menjadi pegawai negeri sipil gitu. Dia harus berguna bagi bangsa dan negara dan bagi diri sendiri. Begitu. Bagi Tuhan, paling tidak begitu. Ini kalau hanya pulang hanya itu saja. Ya, kalau tidak jadi PNS, mudah-mudahan pilapar di daftar di Untrip di ini bisa jadi dosen. Kalau tidak ya sudah. Terakhir ojek. Terakhir ya sudah, Bang ojek. Begitu. Nah, itu mau jadi apa begitu? Satu. Yang kedua, ingat bahwa lapangan kerja kita masih kurang.
Tadi saya di awal-awal saya sudah bilang, kita punya potensi cukup banyak, tapi kenapa kita tidak menciptakan lapangan pekerjaan? Tetapi kita menjadi peminta yang baik. Yang setiap tahun kita hanya urus ini, minta pusat gini. Saya membayangkan kakak, satu ketika pemerintah ini kan masih pemerintah Pak Jokowi, mungkin pemerintah akan datang, dia stop, kita lari pilih mana kakak. Gitu. Nah itu yang itu. Tapi belum ada manfaat itu, masih banyak kakak. Gitu. Saya banyak lah tentang oleh karena itu saya dukung sekali apa yang kakak sampaikan. Pendidikan ini memang penting kakak. Hanya itu dia, kita harus jujur untuk melakukan itu dulu. Gitu. Nah sekarang apalagi sekarang ini kan anak-anak lebih banyak untuk belajar lewat media online. Ya toh kakak. Pernahkah kita pribadi, pemerintah berpikir seluruh yang sekolah-sekolah di kantor-kantor tuh di internet kasih gratis semua. Supaya mereka tidak belajar tentang di Telkom, mereka tidak belajar tentang ini, tapi dimanapun mereka ada, mereka bisa belajar itu. Untuk pemerintahan yang punya uang. Kalau pribadi ya demokrasi kasih, tidak itu urusan dia begitu. Tapi untuk publik punya, untuk lembaga-lembaga publik, dia buka itu untuk anak-anak. Jadi kalau mereka mau ini, mereka lari ke sini, buka. Itu yang coba kita buat, coba. Karena sekarang ini kan ujian semua pakai itu kakak, ya, belajar semua pakai itu. Sehingga tadi apa yang dia jawab, Pak Budi bilang harus begini, kita harus bikin begitu, supaya mendukung mereka juga gitu. Mereka kan tidak sekarang asal catat sampai habis apa? Ya, ASB. Itu kan tidak lagi kan. Coba kita tidak berpikir itu. Kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor partai politik juga mungkin. Kalau memang ada rezeki lebih, pasang itu barang dan kasih anak orang. Terus lembaga-lembaga keagamaan. Taruhlah begitu terus anak-anak pakai belajar. Woi Pak nanti rugi ya, rugi bagaimana? Cuma itu nanti anggaran besok anggaran lain kok. Untuk pendidikan anak-anak kok. Begitu. Kota besar termasuk Kupang justru begitu. Iyalah kita mesti buat begitu. Harus pakai terobosan begitu Pak. Memang anak-anak tidak online. Iya, begitu. Kemudian nanti itu mereka dibimbing gitu. Jadi yang bermain itu ada yang misalnya contoh, ada yang mau bermain di ini harus ikuti itu. Sekarang yang program yang di kerjasama pemerintah Republik Indonesia dengan TVRI tentang pembelajaran di TVRI. Jadi setiap hari mereka harus ikut itu. Guru-guru harus memastikan mereka ikut itu. Bimbingan belajar itu. Pakai kelas-kelas. Ya. Hari ini kelas berapa? Harus itu. Saya pikir bisa kakak. Kalau kita untuk mau datangkan S2, S3 dari situ, kalau itu standar kita sudah kuat, saya pikir S3 itu terlalu gampang. Orang alur terlalu pintar kakak. Kalau saya orang terlalu pintar. Tidak ada orang alur yang buat orang alur terlalu pintar kakak. Karena minum makan ikan lah. Mereka bisa pintar kalau Jepang, orang Jepang juga makan kepala ikan, sama kita makan kepala ikan. Pintar kakak. Hanya kesempatan dan sarana prasarana yang tidak. Gitu. Sarana prasarana cuma di sarana prasarana yang diselewengkan begitu. Ada, cuma diselewengkan. Itu yang harus diluruskan gitu kakak. Gitu. Kan sangat lucu kakak kita bangun sekolah terus sekolah mangkrak. Gitu. Oh tidak Pak, kita harus membangun sekolah dari sini ke sini supaya jarak dekat ini. Bukan, itu kan mau cari proyek, bukan mau bangun sekolah. Kalau mau bangun pendidikan tidak harus sekolah dari satu desa ke desa ada sekolah, itu bisa kirimkan bis supaya tidak ada ambil pakai bis datang taruh sini begitu. Yang penting bis jangan muat keluarga dan sebagainya, itu yang keliru. Kan begitu saja. Daripada kita bikin sekolah banyak main tapi begitu sekolah di satu tempat dibangun sekolah, habis itu begitu anak-anaknya tidak ada sudah sekolah. Saya ambil contoh minta maaf, saya om di kampung halaman saya. Ada satu atap, kedua atap ke sekolah waktu itu dibangun. Ada waktu itu sekolah. Dibangun untuk anak SD. Sekarang sekolah tutup. Minta maaf. Ternyata yang sekolah sekarang anak siswa baru. Kambing. Kambing itu. Anak sekolah baru yang situ. Siswa baru. Ya. Siswa baru yang kita tidak kenal dia ada situ. Gitu. Nah ini saya harus rubah. Maksudnya kita harus mengkritisi ini. Bukan kita menyerah, tapi kita mengkritisi untuk rubah itulah. Kalau memang dia tidak layak untuk berdiri di sekolah, jangan dipaksakan begitu bos. Jangan dipaksakan begitu. Daripada kita mau ambil anak SD cuma yang sekolah ibu guru 1, ibu guru 2, mahasiswa 4. Itu sama dengan tidak bisa juga. Atau sekolahnya ada, bukan mahasiswa. Siswanya ada 4, terus saya mengajar, misalnya siswanya ada 10, gurunya cuma 1. Atau gurunya ada, siswanya tidak ada sama sekali. Sekarang hampir semua kampus. Hampir sekolah tidak ada semua begitu. Untuk itu saya pikir dipaksakan untuk membangun sekolah, bilang ini mengejar pendidikan. Nah, tidak. Bos.
Untuk membuat mendidik orang menjadi pintar, dia tidak harus dalam gedung sekolah, Pak. Ingat Ki Hajar Dewantoro, ingat itu Kartini, dia tidak mengajar di situ. Dia punya pondok-pondok orang, bila perlu duduk di taman saya, dia sekolah, dia bisa jadi orang hebat kok. Jadi bukan gedungnya, bos. Tapi orangnya. Fasilitas yang ditaruh, buku, segala macam, itu yang kita upayakan. Fasilitas yang dasar itu yang kita buat gitu. Kalau gedung tidak perlu gitu. Saya justru saya sanksi dengan pembangunan gedung terlalu banyak begitu. Tidak Pak, ini harus supaya anak-anak tidak rajin. Sudahlah kirim bis di situ. Kalau bis tidak ada, saya orang di situ untuk ojek antara anak-anak setiap hari di sekolah begitu saja. Hal-hal yang bisa pikirnya sederhana begitu kakak. Begitu. Jadi jangan pikir yang terlalu tinggi-tinggi. Tapi kalau kita bangun gedung sekolah terlalu banyak juga, aduh, akhirnya tidak jadi. Buktinya sekarang persoalan-persoalan mulai muncul tuh. Itu yang gitu Pak. Seperti itu bos. Luar biasa. Jadi memang pendidikan tidak saja kita bicara sebatas hari ini dan untuk hari ini, tapi pendidikan bicaranya tentang mempersiapkan generasi di masa yang akan datang. Karena itu harus dipikirkan dampak positif dan negatif. Tidak juga kita berpikir pendidikan berarti kita menyediakan infrastruktur yang megah, sedangkan SDM yang dipersiapkan tidak mampu. Itu yang karena itu memang pendidikan berarti SDM berarti pendidikan. Karena itu pemerintah dan semua stakeholder dan juga orang-orang yang punya kepentingan di pendidikan harus bekerja sama, punya kepentingan yang sama. Termasuk hari ini pendidikan adalah juga bagian dari politik. Karena itu untuk menghadirkan pendidikan yang luar biasa, kita juga butuh hadirkan para elit politik termasuk pemimpin partai untuk memberikan kontribusi pikiran bagi kemajuan sebuah pendidikan, khususnya jika benar. Apalagi kita dengan topografi yang gunung dan lembah, kita juga harus menyediakan sebuah pendidikan yang baik. Tidak saja membangun sekolah hampir semua desa, kecamatan sampai RT ada sekolah. Kemudian baru tadi Bapak sampaikan bahwa ada siswa baru. Ternyata bukan manusia. Itu adalah seekor kambing dan ayam yang banyak dan itu menjadi masalah dan juga cambuk keras buat kita generasi-generasi berikut yang akan membangun alur khususnya untuk pendidikan. Karena itu kami Komunitas Umum Bakri merasa bangga dan terima kasih banyak bahwa hari ini cerita tentang pendidikan sangat detail berkaitan dengan pengalaman anggota DPR yang kemudian berjuang untuk pendidikan, dan kami bangga walaupun tidak sesering ketemu, tapi hari ini sepertinya kita sudah terbiasa ketemu untuk membahas ini pendidikan, sehingga kami sebagai perwakilan teman-teman ada 3.362 yang kemudian adalah anggota adalah guru kontrak, merasa bangga bahwa sebenarnya kami yang harus diperhatikan, meningkatkan dia punya pendapatan, atur dia punya kehidupan, kemudian jangan memperbesar infrastruktur, kurangi. Kalau perlu, kalau infrastruktur ada sekarang lebih banyak perhatiannya terhadap SDM-nya, gurunya, untuk meningkatkan pendidikan yang ada, kemudian lagi gajinya, kemudian lagi kebutuhan-kebutuhan guru dalam mengajar, dan dengan demikian bahwa pepatah mengatakan kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya bahwa guru hanya masih di tempat, tapi anak-anak ketika hasil dari guru itu dia harus berlari, mengejar mimpi. Jadi sebelum sampai ke situ menyangkut dengan tenaga kontrak ini, saya pikir mereka perlu dimanfaatkan. Begitu. Toh faktanya sekarang ada begitu. Coba kita lihat di sekolah-sekolah, hampir banyak guru-guru kontrak yang mengajar. Pegawai negeri sipil mana? Tidak ada, jarang kok. Satu sekolah mungkin ada 3 pegawai negeri sipil, yang lain guru kontrak semua. Nah, kenapa mereka tidak diperhatikan? Itu pertanyaannya gitu. Terus mereka konstruksi pendidikan. Padahal sementara ini pemerintah pusat lagi genjot-genjot untuk bagaimana memperhatikan itu. Nah, itu yang harus penting. Nah, daerah juga harus begitu. Bapak ini susah dana ya, tinggal bikin perumahan ke pusat tuh. Kami guru kontrak kalau banyak begitu. Kenapa tidak bisa? Tidak mau saja mungkin. Jadi terima kasih banyak, luar biasa kontribusi pikiran yang luar biasa dari Hanura dan juga mantan anggota DPR Bapak Melki Triwotonu. Dan terakhir kami ingin sedikit tambahan buat alur ke depan. Pikiran Bapak tentang alur ke depan. Tadi Bapak cukup bahas, tapi hanya sedikit alur ke depan bagaimana untuk alur bisa menjadi alur yang maju bagi kehidupan kita di alur ya. Ada 2 saja. Pemimpin harus berarti alur dan pemimpin harus berarti nurani. Sehingga itu 2 saja. Sehingga kalau misalnya dua-dua itu bisa dilakukan, maka dia bisa melahirkan pemimpin yang bertakwa.
jujur, berani, tegas, dan berkemampuan yang tentu dalam menjalankan tugas dan ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mampu untuk membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik. Gitu. Dan dengan tentu didasari dengan akhlak dan moral yang baik. Gitu. Nah, menutup ini semua, Kakak, saya berpikir bahwa hentikan sudah pemikiran-pemikiran tentang pandangan politik yang sempit. Saya harus menyampaikan ini, Kakak. Karena kita di Alor sini paling banyak orang yang berpikir bahwa orang berpolitik itu sama dengan orang putar balik. Itu yang keliru. Itu yang keliru begitu. Padahal kalau kita melihat apa dasar politik sebenarnya dari temuan-temuan teman-teman para pendahulu-pendahulu atau orang-orang yang pertama kali mencetuskan konsep politik itu, yaitu Plato dan Aristoteles, dia bilang politik itu kan sebenarnya adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan dan pemerintahan ini. Itu dia bilang begitu. Kemudian dia sendiri bilang politik merupakan cara hidup berkelompok untuk membuat suatu keputusan. Artinya bahwa kesepakatan antara satu manusia dan manusia lain untuk hidup bersama dalam satu kelompok, begitu. Ya, gitu. Jadi jangan politik itu dipandang bahwa ini gitu. Nanti orang yang sudah ikuti politik, begitu dia mau gabung, jangan kan gabung di pemerintahan, Pak. Gabung di lembaga keagamaan saja dikritisi. Oh jangan Pak, ini orang politik. Loh, emangnya politik itu apa gitu? Kok sekali gitu. Seperti politik itu sebuah apa? Wabah lebih dari COVID yang datang gitu. Jangan membuat politik itu sebagai pikiran negatif. Ya, begitu. Tapi keadaan politik untuk membangun. Oleh karena itu dari dua tadi yang saya bilang tadi itu, Kakak. Dia harus punya hati alor dan dia punya hati nurani menjadi seorang pemimpin. Gitu. Luar biasa. Itu saja. Jadi pesan dari Pak Melki Tugotono untuk ke depan alor yang pertama ialah seorang pemimpin di alor harus punya hati alor. Dia tidak punya hati yang egoisme individualisme, tapi hati bersosial, pikir banyak orang, kemudian hati yang bertakwa. Karena kita harus takut akan Tuhan. Supaya semua yang kita lakukan disandarkan pada Tuhan sehingga semua menjadi berkat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Luar biasa. Terima kasih banyak kali terima kasih. mendapat kesempatan yang luar biasa. Selamat berbuka buat keluarga yang buka puasa. Luar biasa. Terima kasih. Salam Umma.